Baik, kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, how are you this evening, Ibu, Bapak semuanya? Apa kabar? I'm fine. Fine ya, Alhamdulillah. Good I'm ya. good. Oke, baik. I'm good. Jadi malam ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengajar anak didik kita dengan menggunakan LMS, Ibu, dan ini termasuk yang sinkronus nanti ya, apa yang akan kita lakukan malam ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah gitu ya. Jadi berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan belajar tentang modul 8 ya, unit 2 dan kita akan belajar untuk level A1 dan topik kita tentang talking about our activities ya. Tapi sebelum kita lanjut ke aktivitas kita, jadi saya ingin eh, mengecek ya fokusnya Ibu Bapak semua. Jadi saya akan mencoba untuk menunjukkan sedikit ya video, like I will show you a short video that will be played and then you need to try to repeat ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh lagu tersebut. Nah, ini sebentar saya sedang share screen. Apakah sudah nampak di sana Bapak Ibu? Oh, ya, Sudah ya. ya. Oke, nah Baik, ini Bu. ya, ini jadi say the word on a beat ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mengatakan eh, beberapa kosakata atau clue yang sudah muncul di layar gitu ya, mengikuti beatnya. Head, head. Oke, kecepatan ya Bapak Ibu. Bentar ya. Kita coba Iya. pelankan. Nah, biar bisa kayak gitu ya. Oke. Oke, nggak apa kita mulai langsung aja. Diulang ya sedapatnya Bapak Ibu, monggo. Iya. Head, cat, head, head, cat, cat. Red, red. Cat, Head, head, cat, red, head, cat, cat. cat. Red. Oke. Oke, sudah cukup Bapak Ibu. Jadi itu untuk sedikit warming up saja. Jadi biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu, soalnya sudah malam kayak gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu juga mengajar anak didiknya di SD, jadi mungkin sebelum memulai pelajaran bisa memberikan sedikit warming up atau pemanasan dulu agar eh, anak didiknya bisa semangat gitu untuk belajar bahasa Inggris kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan eh, mencoba untuk melihat LMS, Ibu Bapak. Jadi LMS itu yang website yang akan kita gunakan nantinya untuk mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak SD, untuk anak didik Bapak Ibu semua. Nah, ini saya coba share screen lagi dan saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menggunakan LMS dan bagaimana cara untuk mengajarkan materi yang ada di LMS ini untuk anak-anak SD. Nah, ini sudah saya share screen. Mungkin masih belum nampak. Apakah sekarang sudah tampak screen-nya Bapak Ibu tentang LMS-nya di sini? Sudah. Sudah ya, baik. Sudah. Oke, baik Ibu Wilda, Ibu Daifah ini ya. Nah, ini saya coba share. Nah, di sini Bapak Ibu silakan dilihat ada courses, ada 3 jenis ya. Bapak Ibu bisa melihat. Nah, kebetulan malam ini kita akan membahas yang A1 ya. Dan ini saya coba klik dan ini akan mengarahkan kepada materi yang akan kita pelajari malam ini. Dan materi kita hari ini tentang modulnya modul 8 ya. Nah, ini mungkin masih loading. Oke, sebentar. Iya. Jadi modul 8 dan unit 1. Nah, di sini ada modul 8. Bisa diklik Bapak Ibu semua. Nanti di situ lengkap ya. Jadi materi-materi yang akan diajarkan ada in-service training, ada introduction, kemudian dan materi-materi yang harus diajarkan. Nah, ini kita langsung ke
modulnya modul 8 Bapak Ibu, kemudian unitnya unit 2 ya. Unit 2. Nah ini kalau about our daily activities. Nah, objektifnya, jadi tujuan pembelajaran kita malam ini adalah eh, di sini ya. Jadi kita diharapkan nanti bisa untuk mengidentifikasi key details termasuk who, what, when, where dan seterusnya. Ya, kemudian nanti kita akan belajar sedikit tentang recount ya, recount teks mungkin. Kemudian nanti harapannya adalah Bapak Ibu bisa menceritakan atau nanti anak didiknya bisa menceritakan tentang personal past experience menggunakan simple sentence-nya gitu ya. Dan kita akan menggunakan communicative language teaching gitu ya. Nah, jadi di sini untuk objektifnya atau tujuan dari pembelajaran kita. Kemudian kita lanjut di sini setelah kita tahu, nah kita bisa setting stage Bapak Ibu. Jadi setting stage itu adalah persiapan dulu sebelum kita ngajar kira-kira apa yang perlu kita persiapkan. Nah, di sini coba kita lihat previewnya. Nah, kalau misalkan kita lihat preview di sini ada beberapa eh, hal yang bisa dilakukan ya. Jadi misalkan nanti sebelum Bapak Ibu ngajar bisa untuk meminta anak didiknya untuk melis ya atau menuliskan beberapa aktivitas yang mereka lakukan after school kayak gitu. Nah, ini sebelum kita melanjutkan, saya coba ganti layarnya ke YouTube di situ. Apakah tampil YouTube-nya di situ? Bapak, Ya, Ibu, Bu. tampil ya? Eh, Mungkin masih loading Aduh, ya, masih banyak. sebentar. Ya, saya coba stop sharing dulu. My work is easy because I use Click. Oke, sebentar. Oke, nah ini mungkin bisa dilihat Bapak Ibu, kita lihat sebentar ya videonya. English Sing Sing. What did you do yesterday? What did you do yesterday? I went fishing with Quinn. How was it? It was fun. How was the party yesterday? It was fun. Happy New Year, everyone. Happy New Year, everyone. Oke, kira-kira Bapak Ibu barusan apakah mendengar tadi lagunya, video? Ya, ya, Bu. Tentang apa kira-kira? Happy New Year. Happy New Year. Kemudian di awal tadi ada menceritakan tentang kegiatan ya in the past. Ada kegiatan in the past yang diceritakan. Nah, jadi kalau misalkan tadi Bapak Ibu lihat, adakah beberapa vocab yang Bapak Ibu ingat? Kira-kira apa itu dari videonya? Kegiatan di Tadi past, gak jadi mau. misalkan, oh iya, oke, nggak apa-apa. Atau Bapak Ibu, kegiatan yang sudah dilakukan kemarin, kira-kira kemarin ngapain aja? What did you do yesterday anyway? Nyapu. Menyapu. Kerjakan. Oke, terus apa lagi? Oke, banyak ya mungkin yang sudah dilakukan. Nah, nah itu berarti beberapa contoh kegiatan yang dilakukan di masa lalu. Nah, itu yang akan kita diskusikan hari ini, Bapak Ibu. Jadi, ini kita coba lihat lagi ke LMS ya. Kita kembali lagi setelah setting stage, kita mempersiapkan apa saja yang perlu kita lakukan di kelas gitu ya. Kemudian nanti bisa untuk ngecek pronunciation ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan diperhatikan untuk awal
kita perlu mengenalkan beberapa vocab ya ke anak didik kita terkait materi yang akan kita ajarkan. Jadi misalkan materi kita tentang sharing or telling about our activities in the past ya. Jadi mungkin bisa nih Bapak Ibu di sini pronunciation-nya. Jadi mungkin Ibu Wilda boleh dibacakan itu bagaimana kira-kira vocab-nya yang awal. Join. Join, verb 2-nya jadi apa di situ? Join. Join ya, tetap join di Join. situ. Help. Kemudian help. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu merasa khawatir pronunciation-nya atau cara ucapnya takut salah, nanti bisa dicek di Google atau di sini ada yang namanya aplikasi Youglish ya. Jadi aplikasi Youglish ini khusus untuk kita ngecek pronunciation dari kosakata yang kita nggak tahu. Jadi nanti bisa diputarkan ke anak didiknya agar anak didiknya bisa langsung mendengarkan pronunciation atau cara pengucapan yang betul seperti itu ya. Jelas ya Bapak Ibu? Ya. Oke, jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatannya ya. Kita kembali lagi ke modul yang sebelumnya ya. Artinya kita akan mempelajari untuk malam ini kita akan belajar dua skill Bapak Ibu. Jadi untuk listening dan juga untuk speaking ya. Nah, ini kita kembali lagi ke modul 8 tadi, kemudian eh, kita langsung ke eh, modul 8 ya. Sebentar agak jauh. Oke, unit 2 dan modul 8. Nah, seperti ini. Jadi, langsung kita ke listening and speaking ya. Jadi, kita akan mencoba untuk we would like to learn about how to describe and understand about past experience ya. And then the primary focus will be on using simple past tense ya to talk about the events that have already happened ya. Jadi, kita akan explore various stories tentang kegiatan di sekolah gitu ya. Jadi mungkin climbing adventure, kemudian ada juga martial art gitu. Nah, kita akan mencoba untuk listening dulu. Sebentar, saya coba lanjut dulu di sini. Mungkin ada sedikit listening yang bisa dikerjakan Bapak Ibu. Nah, sebelum kita ke listening, kita coba mencocokkan ya. Boleh Bapak Ibu kira-kira melihat gambar di depan yang merepresentasikan. Nah, ini ada gambar dan vocabnya. Kira-kira vocab apa aja yang cocok Bapak Ibu? Silahkan. Boy. Boy, apalagi? Kick. Kemudian apa? Kick, iya betul. Terus apa lagi? Stretch. Stretch ya, stretching ya. Apalagi? Adakah lagi? Pirate. Tired ya, capek. Oke, dan mungkin Bapak Ibu bisa menemukan kosakata yang lain lagi. Nanti bisa dicek di sini ya. Ketika sudah dicek, mungkin dia akan menunjukkan betulnya berapa dan salahnya berapa. Nah, ini kita masih kurang 5 lagi, nanti bisa ditambahkan gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa dari gambar yang sudah kita lihat, kita bisa melakukan sedikit percakapan ya. Contohnya di sini, is the boy nervous? Nah, jawabannya di sini bisa yes he is atau no he is not kayak gitu ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan gambar yang ada di atas. Kira-kira kalau kita lihat ya, contoh nomor 2, do they play football? Apakah mereka bermain football di atas gambarnya? No. Ini ada no ya. Jadi kalau no jawabannya they don't kayak gitu. Oke. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Jadi untuk awal bisa mengerjakan beberapa latihan ini untuk men-trigger students-nya terkait vocab-vocab yang akan mereka gunakan nantinya di materi kayak gitu. Nah, ini untuk selanjutnya kita coba listening. Kita coba listening sedikit ya terkait kegiatan yang kita akan lakukan di kelas. Nah, ini kita coba listening, semoga jelas suaranya ya. Dan Bapak Ibu perlu untuk menjawab pertanyaan ini, apakah nomor 1 dan nomor 2 ini true atau false ya, berdasarkan apa yang Bapak Ibu dengarkan. Mari kita dengarkan dulu. Last Saturday, I joined my martial arts class after school.
I felt very excited. First, the teacher showed us how to warm up. We stretched our arms and legs. Then we practiced some simple kicks, punches, and blocks. It was Oke, nomor 1, coba statementnya. Boleh dibacakan Ibu Wilda, statementnya di sini apa? Statementnya, the girl joined the class on Sunday. Jawabannya true atau false? True. True ya, oke. Nomor 2 mungkin Ibu Daifa. Dibaca soalnya dan jawabannya apa? The teacher showed the student how to stretch. Ini betul apa salah, true or false? True. True ya, oke, baik. Nah, jadi nanti Bapak Ibu setelah mendengarkan bisa melakukan ya atau em, mengerjakan latihan di sini ya, read the statements and then you can write true or false based on what you heard ya in the recording. Nah, ini bisa dikerjakan, dilanjutkan ya. Kemudian ada answer short questions ya. Kemudian ini ada lagi selanjutnya. Oke, nah kita ke speaking ya. Teman-teman kita mungkin skip dan langsung ada speaking activities. Jadi untuk speaking activities-nya, oke sebentar. Jadi mungkin eh, berpasangan ya. Jadi mungkin saya akan I will put you into breakout room. Saya akan meletakkan atau memindahkan masing-masing ya. Mungkin Ibu Wilda sama Ibu Daifa karena kita cuma 2 orang. Nanti kalau banyak akan saya pindahkan ke breakout room. Kemudian masing-masing bisa melakukan percakapan. Nah, ini hal yang bisa didiskusikan di breakout room-nya ya, di masing-masing ruangan. Nanti I want you to share about your experience or past experience ya. Jadi kira-kira boleh cerita tentang pengalamannya gitu ya, pengalamannya di sekolah seperti apa gitu ya, apa yang teman-teman lakukan di sekolah gitu. Dan ini kita fokusnya di past tense, jadi mungkin bisa fokus menggunakan past tense ya. Jadi boleh siapa yang mau coba untuk menceritakan past tense-nya? Ibu Wilda apa Ibu Daifa? Silahkan. Ibu Wilda, maybe. Iya, maybe Bu Wilda, ayo menceritakan kegiatan di sekolah mungkin apa? What did you do at your school gitu? Very bagus. Gimana? Ibu Daifa mungkin, Bu. Iya, Ibu Wilda sangat sibuk, Bu. sibuk ya. Iya, jadi mungkin satu kalimat aja, satu kalimat yang menjelaskan kegiatan yang sudah selesai dilakukan di masa lampau dan itu di kegiatan sekolah mungkin apa? Ayo Bu Wilda. Oke. Misalkan di sini contohnya ada nih, last Saturday I joined my martial art class after school gitu. Contoh lainnya mungkin Yesterday I just did a lot of college assignment. oh oke, good ya. Good job Ibu Daifa. Jadi yesterday you did a lot of college assignments ya. Betul punya banyak tugas juga gitu. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu nanti mungkin untuk percakapannya bisa dimodifikasi berdasarkan kebutuhan anak didik ya. Dan ini adalah guideline yang bisa kita gunakan untuk setiap aktivitas yang akan kita gunakan di kelas nantinya ya. Jadi kalau misalkan kita kembali di sini, kita coba kembali lagi. Nah, di sini Bapak Ibu di LMS-nya Bapak Ibu bisa melihat ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan ya dan semua skill-nya juga sudah lengkap. Jadi mulai dari listening terintegrasi dengan speaking, kemudian nanti juga ada reading-nya juga ya, vocab-vocabnya juga, kemudian ada apa sedikit latihan tentang pronunciation-nya gitu. Nah, nanti bisa Bapak Ibu coba cek ya di LMS-nya dan bisa dipelajari lagi. Dan jangan lupa Bapak Ibu kalau misalkan pembelajaran kita di sini, eh, sebentar ya.
Nah, ini bisa kita lihat lagi di modul 8 tadi. Kalau misalkan pembelajaran kita itu terstruktur dengan sangat jelas ya. Jadi ada introduction, tujuan dari pembelajarannya ya, kemudian nanti ada classroom English-nya ya, ada kemudian ada language teaching method yang bisa kita gunakan ya. Jadi di sini sudah lengkap, Bapak Ibu bisa melihat di situ classroom English-nya seperti apa, kemudian nanti ada reflection juga ya Bapak Ibu, nanti bisa disesuaikan step-stepnya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita perhatikan Bapak Ibu kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira Bapak Ibu belajar tentang apa? Tentang eh, vocab daily. Ya, vocab daily. Dan untuk waktunya kira-kira di situ apakah hari ini atau sudah kemarin ya, past tense, present, seperti itu? Keren. Pasten ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi itu materi pembelajaran kita malam ini ya terkait talking about our activities dan fokusnya adalah past experience dan simple past tense, Bapak Ibu. Jadi itu saja untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Sudah cukup jelas kira-kira? Alhamdulillah. Ya, Jelas ya. jelas. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti siap ya untuk menjadi guru teladan, guru yang siap untuk mengajar, guru hebat untuk anak didiknya. Amin. Siap Siap. ya, siap. Jadi semangat untuk Bapak Ibu semua dan good luck. So, mungkin sekian yang bisa saya diskusikan di pertemuan kali ini. Terima kasih banyak, sukses untuk Bapak Ibu semua. Saya akhiri kelasnya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.